saya Dinda Nurfaiza Makung. Saya dari kelas C dengan NIM P122067. Saya dari program studi D3 Radiologi Politeknik Kesehatan Muhammadiyah Makassar. Dengan dosen pembimbing saya yaitu Ibu Indah Musdalifah SSI MSI. Oke, jadi di sini ada vertebra atau tulang belakang yang merupakan sekumpulan tulang yang tersusun dalam kolumna vertebralis yang mempunyai fungsi menjaga tubuh pada posisi berdiri di atas dua kaki. Adapun fungsi tulang vertebra yaitu ada 5. Yang pertama untuk melindungi saraf, dan yang kedua penopang tubuh manusia, yang ketiga menghasilkan sel darah merah, yang keempat peredam getaran, dan yang kelima pelindung organ utama. Bagian-bagian tulang vertebra. Yang pertama ada cervical yaitu tulang leher, terdapat 7 ruas tulang. Yang kedua ada thoracal atau tulang punggung, terdapat 12 ruas tulang. Yang ketiga ada lumbal atau tulang rusuk, terdapat 5 ruas tulang. Yang keempat ada sacrum atau tulang panggul, terdapat 5 ruas tulang. Yang kelima ada coccygeus atau tulang ekor, terdapat 4 ruas tulang. Masuk ke vertebra cervical atau tulang leher. Adapun fungsinya yaitu sebagai penyokong leher dan kepala. Yang kedua membentuk struktur leher. Yang ketiga terlibat dalam pergerakan kepala dan leher. Dan yang keempat menjaga stabilitas dan mobilitas dari kepala saat bergerak. Nah, cervical terbagi 2 yaitu os atlas dan os eksis. Adapun anatomi vertebra cervical, yang pertama ada processus articularis superior, yang kedua ada processus articularis inferior, yang ketiga ada carpus vertebrae, yang keempat ada foramen transversarium, yang kelima ada processus transversus, yang keenam ada processus spinosus, yang ketujuh ada tuberculum posterius, yang kedelapan ada tuberculum anterius, yang kesembilan ada sulcus nervis spinalis, dan yang 10 ada lamina arcus vertebrae. Oke, selanjutnya kita masuk ke anatomi vertebra cervical 1 atau os atlas. Yang pertama ada tuberculum posterius, yang kedua ada arcus posterior, yang ketiga ada sulcus arteria vertebralis, yang keempat ada fovea articularis superior, yang kelima ada fovea articularis inferior, yang keenam ada foramen transversarium, yang ketujuh ada processus transversus, yang kedelapan ada massa lateralis, yang sembilan ada arcus anterior, dan yang ke-10 ada fovea dentis. Oke, selanjutnya kita masuk ke anatomi vertebra cervical 2 os eksis. Yang pertama ada dens epistropeus, yang kedua ada facies articularis anterior, yang ketiga ada facies articularis posterior, yang keempat ada facies articularis superior, yang kelima ada processus articularis inferior, yang keenam ada carpus, yang ketujuh ada foramen transversarium, yang kedelapan ada processus transversus, dan yang kesembilan ada processus spinosus. Oke, kita masuk ke vertebra thoracal atau tulang rusuk. Tulang rusuk menempel pada tulang punggung tengah. Bagian ini sedikit menekuk sehingga membentuk huruf C ke belakang yang disebut kurva kifotik. Adapun fungsi utama tulang punggung atau thoracal adalah untuk menahan tulang rusuk dan melindungi jantung dan paru-paru. Oke, selanjutnya kita masuk ke anatomi vertebra thoracal. Yang pertama ada processus spinosus, yang kedua ada processus transversus, yang ketiga ada fovea costalis transversalis, yang keempat ada pedicellus arcus vertebrae, yang kelima ada lamina arcus vertebralis, yang keenam ada incisura vertebralis superior, yang ketujuh ada incisura vertebralis inferior, yang kedelapan ada fovea costalis superior, yang kesembilan ada fovea costalis inferior, yang ke-10 ada corpus vertebrae, yang ke-11 ada processus articularis superior, dan yang terakhir yaitu processus articularis inferior. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian ketiga, yaitu lumbal atau tulang punggung. Tulang punggung lumbal berguna untuk menopang bagian atas dan menjadi penghubung ke area panggul, serta memiliki fungsi untuk menumpu sebagian besar berat badan grand mass. Di sini kita masuk lagi ke bagian anatomi vertebra lumbal. Yang pertama ada processus spinosus, yang kedua ada processus transversus atau costarius, yang ketiga ada processus accessorius, yang keempat ada pedicellus arcus vertebrae, yang kelima ada lamina arcus vertebralis, yang keenam ada incisura vertebralis superior, yang ketujuh ada incisura vertebralis inferior, yang kedelapan ada corpus vertebrae, yang kesembilan ada processus articularis superior, dan yang terakhir yaitu processus articularis inferior.
Oke, next kita masuk ke bagian keempat, yaitu ada sakrum. Sakrum merupakan tulang berbentuk segitiga terbalik cekung atau perisai yang menghubungkan kedua tulang pinggul dan juga tulang ekor. Adapun fungsinya yaitu sebagai penyokong berat badan, penyeimbang badan, dan tempat berkembangnya janin dan melahirkan pada wanita. Nah, di sini kita masuk ke anatomi vertebra sakrum. Yang pertama ada processus articularis superior, yang kedua ada processus mammillaris, yang ketiga ada pars lateralis, yang keempat ada tuberositas sacralis, yang kelima ada fascias articularis, yang keenam ada crista sacralis lateralis, yang ketujuh ada crista sacralis intermedia, yang kedelapan ada crista sacralis mediana, yang kesembilan ada hiatus sacralis, dan yang kesepuluh ada cornus sacralis. Nah, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu coccygeus atau tulang ekor. Tulang ekor adalah salah satu bagian dari 3 bagian pendukung ketika seseorang duduk. Fungsi tulang ekor ini yaitu sebagai tempat melekatnya tendon, ligamen, dan otot serta membantu stabilisasi manusia saat duduk. Oke teman-teman, jadi itulah tadi penjelasan singkat tentang anatomi vertebra atau tulang belakang dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.